Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas lagi latihan soal TPS kuantitatif untuk mempersiapkan UTBK SBMPTN 2020. Langsung saja soal yang pertama. Diketahui ini ada parabola fx sama dengan x kuadrat. Jika G adalah sebuah garis, apakah G memotong fx? Jadi pertanyaannya, apakah G memotong fx? Pernyataan yang pertama itu G memotong sumbu X, jadi garis tersebut memotong sumbu X. Pernyataan yang kedua, G memotong sumbu Y positif. Yang pertama X positif, yang kedua Y positif. Manakah pernyataan yang memenuhi untuk menjawab pertanyaan di atas? Coba kita ilustrasikan. Pernyataan yang pertama, ada sebuah garis memotong sumbu X positif. Misalkan garisnya seperti ini. Nah, dia garis ini memotong di sumbu X positif. Apakah ini memotong parabola? Kalaupun ini diperpanjang sampai diperpanjang berapapun, dia tidak akan memotong parabola. Oke, bisa saya ilustrasikan lagi yang memotong sumbu X positif seperti ini. Nah, ini bisa saja ini juga memotong sumbu X positif kan? Dia juga memotong parabola. Jadi, untuk garis yang memotong sumbu X positif, dia belum tentu memotong atau bisa juga tidak memotong parabola. Jadi, pernyataan satu itu belum cukup. Oke, kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua. Jika garis G memotong sumbu Y positif. Misalkan nih ada garis yang memotong sumbu positif seperti ini, dia pasti memotong parabola. Kemudian misalkan ada garis lagi seperti ini. Nah, dia juga pasti memotong parabola. Ini titik potongnya. Jadi, setiap garis yang memotong sumbu X positif, dia pasti memotong parabola X kuadrat. Jadi yang untuk menjawab pertanyaan ini kita membutuhkan pernyataan yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, next, lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua itu hampir sama seperti soal yang pertama tadi, cuma ini Pernyataan yang pertama, G memotong sumbu X negatif. Pernyataan yang kedua, G memotong sumbu Y negatif. Yang ditanya, apakah garis G memotong parabola fx? Jadi kita harus bisa menentukan dari dua pernyataan ini, apakah memotong garis parabola fx. Jika iya ataupun tidak, kalau jawabannya pasti berarti dia memenuhi. Tapi kalau jawabannya nanti bisa iya bisa tidak, berarti itu tidak memenuhi. Kita coba yang pernyataan pertama dulu. G memotong sumbu X negatif. Jika diilustrasikan dengan gambar, sumbu X negatif ada di sini. Jadi seperti ini. Nah, dia memotong sumbu X negatif. Dia juga memotong parabola. Ya kan? Oke. Kemudian kalau garisnya seperti ini. Nah, dia juga memotong sumbu X negatif di sini. Apakah dia memotong parabola? Tidak. Jadi, untuk yang G memotong sumbu X negatif, dia bisa jadi memotong parabola, bisa jadi juga tidak memotong parabola. Jadi, pernyataan yang pertama itu belum cukup. Coba kita pakai pernyataan yang kedua. G memotong sumbu Y negatif. Nah, sumbu Y negatif itu yang berada di bawah sini. Coba kita ilustrasikan pakai garis seperti ini. Apakah dia memotong? Jika diperpandang, tidak. Dia tidak memotong parabola X kuadrat. Kemudian kalau garisnya seperti ini, nah dia memotong sumbu di sini sumbu Y negatif juga kan. Kalau diperpanjang, dia akan memotong parabola. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jika G memotong sumbu Y negatif, dia bisa jadi memotong parabola X kuadrat, bisa jadi tidak memotong. Jadi pernyataan kedua juga belum cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Jadi jawabannya yang E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke, untuk soal nomor 3. Diberikan bangun-bangun berikut.
Bangun yang pertama, segitiga sama kaki. Bangun yang kedua, belah ketupat. Bangun yang ketiga, trapesium sama kaki. Yang keempat, jajar genjang. Yang kelima, layang-layang. Ada berapa bangun yang mempunyai satu simetri lipat dan satu simetri putar? Perlu diketahui di sini bahwa semua bangun itu memiliki minimal satu simetri putar. Jika bangun itu tidak bisa diputar atau hanya bisa diputar satu putaran penuh untuk menempati bingkainya, berarti dia hanya mempunyai satu simetri putar. Untuk segitiga sama kaki, dia mempunyai berapa simetri lipat? Oke, satu simetri lipat. Kemudian dia hanya bisa diputar oleh satu putaran penuh untuk menempati bingkainya, jadi dia mempunyai simetri putar 1. Kemudian untuk belah ketupat mempunyai simetri lipatnya ada berapa? Ya, ada 2, itu yaitu pada diagonal-diagonalnya. Kemudian simetri putarnya ada 2. Kemudian untuk trapesium sama kaki, simetri lipatnya ya ada 1. Kemudian simetri putarnya ada 1. Kemudian untuk jajar genjang dia tidak mempunyai simetri lipat. Kemudian simetri putarnya dia punya 1. Kemudian untuk layang-layang dia mempunyai satu simetri lipat dan satu simetri putar. Jadi bangun yang mempunyai satu simetri lipat dan satu simetri putar adalah segitiga sama kaki, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Jadi jawabannya ada 3 bangun. Oke, next, nomor 4. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar adalah. Nah, dari sini kita bisa menggunakan garis bantuan seperti ini. Nah, di sini ada berapa segitiga? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga seperti ini. Nah, jadi dalam satu persegi ini ada 8 segitiga. Jadi untuk mencari perbandingannya kita bisa meletakkan daerah yang diarsir itu di segitiga yang di sini seperti ini. Ini ditaruh di sini. Boleh kan? Boleh. Kemudian untuk yang ini kita taruh di sini. Oke. Jadi kita ketahui bahwa luas daerah yang berwarna gelap atau daerah yang diarsir seperti ini itu ada 4 segitiga kan? Untuk perseginya itu ada 8. Jadi perbandingannya adalah 4:8. Karena di sini tidak ada 4:8, berarti tinggal dikalikan saja 2, jadi 8/16. Jadi ketemu di sini jawabannya yang A. Oke, next soal selanjutnya. Nomor 5. Diketahui data berikut. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12. Apabila data tersebut ditambahkan 2 bilangan asli diperoleh rata-ratanya 7. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan jika P sama dengan 4 dan Q selisih median dengan rata-rata? Untuk mencari rata-rata kita tahu bahwa jumlah nilai ini dijumlah semua dibagi dengan banyaknya data. Karena data ini di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ditambah 2 datanya, berarti datanya ada 9. Nah, rata-rata sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 12. Misalkan bilangan asli itu adalah X, kemudian sama dengan ditambah X ditambah Y, karena ada 2 bilangan asli per 9, ada 9 data di sini, itu rata-ratanya 7. Kemudian 7 dikali 9 itu 63 sama dengan 45 ditambah X plus Y. Jadi kita ketahui bahwa di sini X ditambah Y itu hasilnya sama dengan 18. Yang ditanya adalah di sini selisih median dengan rata-rata. Rata-ratanya sudah diketahui 7, jadi kita mencari mediannya. Kalau dari soal aslinya ini seperti ini. Nah,
Kalau dari data ini saja belum ditambah dengan dua bilangan asli yang lain, kita ketahui bahwa mediannya itu adalah 7, yaitu data yang berada di tengah, dan ini sudah diurutkan dari paling bawah, dari paling kecil ke yang kebesar. Nah, karena datanya ini bilangan aslinya itu kalau ditambahkan hasilnya 18, jadi X plus Y hasilnya 18, kita tidak tahu angkanya itu berapa. Berarti bisa saja di sini misalkan di sini ada 3, di sini 15. Berarti tetap kan medianya 7. Oke. Kalau 7 dikurangi 7 hasilnya 0, otomatis Q-nya ini lebih kurang dari P. Kemudian kemungkinan yang lain, kalau datanya itu X plus Y-nya mungkin nggak ada di kiri dari median 7 itu. Tidak mungkin, karena yang kalau ditambah itu tidak mencukupi 18. Kalau di kanannya, misalkan di kanannya nih, datanya ada 9 ditambah 9 misalkan, kan berarti di sini. Kalau 9 ditambah 9 di sini, otomatis kan nanti mediannya tetap aja 8. Ya kan? Nanti 8 dikurangi 7 hasilnya 1, tetap Q-nya kurang dari P. Begitu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa selisih median dengan rata-rata itu pasti kurang dari P. Jadi jawabannya A. Jadi P lebih besar dari Q. Oke. Soal selanjutnya nomor 6. Diketahui Gx sama dengan 2x min 3 serta x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan g kuadrat x min gx kuadrat plus 3x sama dengan 0. Maka nilai hasil kali akar-akar tersebut adalah, jadi bisa kita masukkan saja seperti ini. G kuadrat artinya fungsi gx ini dikuadratkan. Jadi 2x min 3-nya ini dikuadratkan. Dikurangi, kalau gx kuadrat artinya x kuadrat ini pengganti dari x. Jadi x-nya ini diganti dengan x kuadrat. Jadi 2x kuadrat min 3 seperti ini. Jadi g kuadrat x sama gx kuadrat itu beda ya. Ditambah dengan 3gx. Artinya 3 dikalikan gx. Jadi ditambah dengan 3 dikali gx-nya 2x min 3. Kalau 2x min 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 4x kuadrat min 12x plus 9. Kemudian kalau ini dikalikan min, jadi min 2x ditambah 3 ditambah dengan 3 kali 2x adalah min 6x. 3 dikali min 3 adalah min 9. Kemudian kita sederhanakan lagi, 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu 2x kuadrat min 12x ditambah 6x itu min 6x. 9 dikurangi 9 itu 0 ditambah 3 berarti 3. Nah, yang ditanya di sini adalah hasil kali akar-akar tersebut. Kalau teman-teman susah memfaktorkan, kita langsung saja pakai rumus ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi kalau x1 ditambah x2 rumusnya min b per a. Kalau x1 dikali x2 berarti c per a. Yang ditanyakan di sini hasil kali. Jadi hasil kalinya x1 dikali x2 sama dengan c per a sama dengan, di sini a-nya 2, b-nya min 2, c-nya 3. Karena c per a berarti 3 per 2. 3 per 2. Jadi jawabannya yang oke. Soal nomor 7. Diketahui gx min 2 sama dengan 3x min 6 dan f bundaran gx sama dengan 6x plus 4. Maka nilai p yang memenuhi dari fp sama dengan negatif 3 adalah, kita tulis dulu, gx min 2 sama dengan 3x min 6. Kemudian gx min 2 ini bisa dikeluarkan jadi 3 dikali x min 2. Nah, ini kan sama x min 2 sama x min 2, kita misalkan a, jadi bisa ditulis GA sama dengan 3a. Oke. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah f bundaran GX sama dengan 6x plus 4. Nah,
yang ditanya adalah FP sama dengan min 3, maka nilai P. Jadi ingat sifat yang seperti ini. Jika F bundaran GX sama dengan HX, jadi untuk mencari si Fx nya itu bisa H bundaran G inverse X. Di sini ciri-cirinya, karena Fx nya diketahui, karena Fx nya ditanya, otomatis Gx nya kan diketahui nih. Gx nya itu ada di belakang, jadi ini letaknya tetap di belakang tapi diinverskan. Kemudian kalau yang ditanya adalah Gx yang ditanya, otomatis Fx nya kan diketahui. Nah, Fx letaknya di depan tapi diinverskan. Jadi untuk mencari Fx itu H bundaran G inverse. Untuk mencari Gx nya itu F inverse bundaran H, begitu. Nah, kalau seperti ini, F bundaran Gx sama dengan 6x plus 4, kita misalkan saja 6x plus 4 nya itu adalah Hx. Oke. Kemudian untuk mencari Fx nya, untuk mencari Fx kan rumusnya ini H bundaran G inverse X. Jadi dari sini kita mencari G inverse nya dulu. G inverse itu kalau GA nya sama dengan 3A, jadi G inverse A nya itu sama dengan A per 3. Kenapa seperti ini? Jadi seperti ini, kita misalkan Y aja, 3A sama dengan Y. Jadi untuk mencari A, jadi inverse nya itu dia mencari A nya itu berapa? A nya sama dengan Y per 3. Jadi dari sini G inverse nya itu adalah A per 3. Oke. Kemudian tinggal dimasukkan seperti ini. Mencari Fx, kita pakai rumus yang ini, H bundaran G inverse. H bundaran G inverse artinya di sini G inverse-nya kita masukkan ke H. Oke. Kemudian karena di sini Fp yang ditanyakan tuh Fp, jadi ini diganti X-nya diganti P, jadi H bundaran G inverse P. Oke. Nah, kemudian G inverse-nya ini kita masukkan ke H. Hanya tadi kan 6x plus 4, jadi 6x nya itu diganti G inverse. G inverse nya itu adalah P per 3. Ini A per 3 karena di sini P, jadi P per 3 plus 4. Kemudian di sini min 3 dikurangi 4 nya dipindah ruas, jadi di sini min 7 sama dengan 6 dikali P per 3. Jadi 6 bagi 3 kan 2P. Jadi ketemu P nya di sini adalah min 7 per 2. Jadi jawabannya yang do. Oke, lanjut nomor 8. Diketahui matriks A sama dengan 2x plus 1, 1 min 1, x min 3 adalah matriks singular. Hasil penjumlahan nilai-nilai X dari matriks A adalah. Perlu kita ketahui bahwa matriks singular adalah matriks yang mempunyai determinan sama dengan 0. Jadi kalau ada soal seperti ini, langsung saja dicari determinannya disama dengankan 0. Jadi determinan itu adalah 2x ditambah 1 dikali dikali x min 3 dikurangi min 1 dikali 1. Ini ya, disama dengankan 0. Jadi 2x plus 1 dikali x min 3 itu hasilnya adalah 2x kuadrat min x min 3. Di sini min dikali min hasilnya plus 1 sama dengan 0. 2x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Yang ditanya di sini adalah jumlah dari nilai-nilai x. Kalau di sini susah difaktorkan, ini kan nggak bisa difaktorkan nih. Bisa, tapi harus pakai rumus ABC. Jadi kita langsung saja pakai rumus yang ini tadi, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah min b per a. Jadi kita langsung pakai rumus itu, x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, di mana b nya itu adalah min 1 di sini, per a nya itu adalah 2. Jadi di sini rumusnya ada min-nya, min dikali min jadi positif, jadi hasilnya adalah 1 per 2 yang A. Oke, nomor 9. Sebanyak 14 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 48 hari.
Jika pekerja ditambah 18 orang, maka proyek selesai dalam berapa minggu? Ini sudah kita ketahui bahwa kalau ada soal seperti ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Jadi bisa langsung kita kalikan saja. 14 dikali 48 dibagi dengan, nah karena ini pekerjanya ditambah 18 berarti dibaginya 14 ditambah 18, jadi 32 seperti ini. 14 dikali 48 dibagi 32. 32 itu dari pekerjanya ditambah 18, 14 tambah 18, jadi nanti hasilnya ada 21 hari. 21 hari itu ada 3 minggu begitu. Kalau kita pakai cara yang manual yang biasanya itu seperti ini. Ada pekerja, di sini ada hari. Jika pekerjanya 14 orang, kemudian dia dapat menyelesaikan pekerjaan 48. Karena pekerjanya ditambah 18, jadi jumlah pekerja di sini ada 32. Itu di sini X harinya yang ditanya. Karena ini kalau pekerjanya semakin banyak, itu waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, kalau seperti itu berarti dia perbandingan berbalik nilai. Jadi kita harus membalik salah satu dari ini. Jadi kita menghitungnya seperti ini. 14/32 sama dengan ini dibalik. Dari 48 di sini X, jadi X per 48. Jadi untuk mencari X-nya itu 14 dikali silang ya. 14 dikali 48 dibagi 32. Hasilnya 21 hari sama dengan 3 minggu. Oke, jawabannya yang A. Oke, next soal yang terakhir nomor 10. Dari 5 huruf konsonan P, Q, R, S, T dan 4 huruf vokal A, U, E, O akan dibentuk sebuah password. Jika password tersebut terdiri dari 2 konsonan dan 2 vokal, maka banyak password yang dapat dibentuk adalah. Jadi di sini konsonannya ada 5, huruf vokalnya ada 4. Passwordnya yang dibutuhkan adalah 2 konsonan dan 2 vokal. Jadi passwordnya nanti ada 4 huruf. Kemudian untuk mencari 2 konsonan dari 5 huruf konsonan itu berarti pakai kombinasinya 5 kombinasi 2. Kemudian untuk menggunakan huruf vokal, 2 huruf vokal dari 4 huruf vokal, berarti ini dikali kombinasi 4 dikali 2, kemudian dikali dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu dari ini banyak huruf yang dibutuhkan untuk membuat password kan 4, jadi susunannya itu ada 4 faktorial. Tinggal ngalikan aja seperti ini atau dikalikan aja, terserah ngalikannya gimana, nanti bisa dicoret-coret. Ini hasilnya adalah 1440 password yang bisa dibentuk. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih perhatiannya, semoga ujiannya lancar semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.